dengan cara munculnya berbagai macam kejadian seperti bencana alam, peperangan antara negara, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sosok Satrio Piningit atau Imam Mahdi yang semakin ramai diperbincangkan sehubungan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini di Timur Tengah tentang perang Hamas dan Israel yang sudah begitu banyak korban yang meninggal, sehingga menjadi perhatian dunia internasional seakan nyawa manusia sudah tidak lagi berharga. Sosok Satrio Piningit adalah orang yang hati serta tutur katanya selembut salju. Tingkah laku dalam kesehariannya menjadi contoh toladan kepada setiap yang melihatnya. Beliau adalah orang yang mumpuni secara keilmuan, secara pengetahuan, dan secara kemanusiaan. Beliau adalah orang yang sangat manusiawi dalam berbagai hal. Satrio Piningit ini akan bertindak kepada manusia, selalu memanusiakan manusia. Tentang dirinya yang selalu mendapat hinaan dari orang sekelilingnya yang tidak mengetahui siapa beliau sebenarnya. Sejatinya, tidak ada manusia yang kebal terhadap hinaan atau celaan orang lain, baik para spiritual, filsuf, ilmuwan, cendekiawan, para ustadz, ulama, sahabat Nabi sekalipun. Begitupun Satrio Piningit yang memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan dibanding orang kebanyakan pada umumnya. Akan tetapi, beliau tidak bisa terhindar dari hinaan orang lain. Bila dirinya disakiti, difitnah, dihina, maka semesta akan murka melalui 4 elemen atau 4 anasir, yaitu tanah, air, angin, dan api. 4 unsur atau 4 elemen inilah yang senantiasa mendampingi beliau, meskipun ia tidak membalas perlakuan orang yang menyakitinya. Akan tetapi 4 elemen atau 4 unsur semesta ini sebagai pendamping beliau dimanapun beliau berada, beliau senantiasa dibela. Dikarenakan Satrio Piningit ini adalah manusia pilihan. Sebagai manusia pilihan atau sebagai manusia rahasia yang dirahasiakan, dikarenakan dialah yang dipilih dan yang terpilih,
untuk kemudian menjadi pemimpin akhir zaman. Jadi, dalam penyamarannya, bila ia disakiti, maka bencana alam akan muncul di mana-mana, termasuk peperangan antar negara yang menimbulkan banyak korban. Itu adalah akibat dari apa yang beliau rasakan, yang beliau alami. Kelebihan yang dimiliki satu peningit ini memang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan pada umumnya. Tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang sama dengan yang dimiliki oleh beliau. Sekalipun satu peningit sudah ada, akan tetapi tak seorang pun yang mengetahui di mana beliau berada saat ini. Dengan adanya tanda-tanda alam dari berbagai kejadian sebagai kode alam, bahwasanya beliau sebenarnya sudah ada. Jadi, beliau ini dalam menghadapi lingkungan yang ada di sekitarnya senantiasa memperlakukan siapapun dengan ramah, tanpa pilih kasih atau membeda-bedakan, baik suku, agama, ras, maupun golongan. Satu peningit selalu menyayangi, menghargai antar sesama. Akan tetapi, kehidupannya secara kasat mata selalu dipandang sebagai orang yang miskin, susah, sengsara. Dikarenakan manusia yang hidup di zaman modern saat ini senantiasa mengukur manusia dari sisi pangkat, harta, serta jabatan. Olehnya itu, satu peningit sebagai kekasih Allah, Tuhan semesta alam, sebagai walinya, senantiasa menjaga serta melindunginya. Bila beliau disakiti, maka terjadilah berbagai fenomena, kejadian-kejadian seperti bencana alam, gempa bumi, tsunami, dan berbagai bencana lainnya, termasuk peperangan antara negara, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, yang menjadi perhatian dunia internasional. Jadi, ini ada hubungannya dengan keberadaan perjalanan satu peningit. Kalau menurut pemikiran dan imajinasi saya, seperti itu. Jadi, satu peningit ini, bila beliau disakiti, dizalimi, dihina, direndahkan, maka semesta akan merespon dengan caranya sendiri. Jadi, murkanya semesta ini melalui bencana dan musibah serta peperangan, kejadian seperti ini bukan tanpa sebab, saudaraku. Bila orang kebanyakan yang disakiti, dihina, difitnah, dizalimi, semesta tidak akan merespon. Akan tetapi, bila satu peningit yang disakiti, beliau adalah kekasih pilihan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai pemilik kekuasaan langit dan bumi yang tanpa batas, atau dengan kata lain, sebagai pemilik kekuasaan yang absolut, maka semesta akan merespon dengan caranya sendiri. Jadi jangan dikira karena beliau tidak melawan, beliau tidak membalas, beliau hanya diam dan sabar dalam menghadapi itu semua. Lalu kemudian semesta tidak melakukan pembelaan terhadap dirinya. Bukan begitu. Seperti yang sudah saya katakan
melalui video saya sebelumnya bahwasanya diri manusia ini adalah alam mikrokosmos, sedangkan alam semesta adalah alam makrokosmos. Kedua alam ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak akan bisa terpisahkan. Kedua-duanya saling kebergantungan, saling membutuhkan. Jadi, apapun yang dialami oleh kekasih Allah sebagai walinya, sebagai hambanya yang terpilih, maka melalui 4 elemen atau 4 unsur semesta akan merespon, akan memberikan pembelaan serta perlindungan dengan cara munculnya berbagai macam kejadian seperti bencana alam, peperangan antara negara, musibah, dan lain sebagainya. Hal ini bila yang sudah mencapai makrifatullah atau yang sudah mencapai makam kasaf atau yang sudah tercerahkan, yang sudah mencapai kesadaran murni, mereka sudah tahu serta memahami tentang apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Mereka pun yang sudah memahami serta mengetahui di balik kejadian-kejadian itu, untuk menjelaskan hal tersebut kepada kebanyakan orang tentang hukum sebab akibat yang terjadi atas diri satu peningin dengan alam semesta, bahkan menjadi bahan ocehan atau olok-olokan. Karena tidak mudah dipahami, seakan tidak bisa diterima akal. Bagaimana hubungan antara diri manusia dengan alam semesta, khususnya diri satu peningin. Ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah mencapai makam ma'rifatullah, yang sudah tercerahkan atau yang hatinya suci bersih, yang kalbunya selalu dijaga, sehingga mereka bisa melihat dengan penglihatan ainul basirah, atau dengan kata lain, dengan penglihatan mata hati. Kiranya apa yang menjadi pembahasan pada video pendek ini, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberikan keselamatan, dimudahkan dari segala urusan, dijauhkan dari segala mara bahaya, serta semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak lupakan, karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.